Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan pengurus Majelis Ta'lim Masjid Paripurna Al-Fajar beserta jajarannya, ibunda semua yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali sore ini kita dipertemukan di rumah Allah ini. Mudah-mudahan kedatangan ibunda semua, kita yang hadir mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena di 2 minggu kemarin kita akan ketemu pengganti. Ya, kebetulan ada pembukaan MTQ di Taluk Kuantan, ya, tingkat provinsi Riau. Jadi biasalah kawan-kawan KUA ya dari Kementerian Agama itu hadir dalam pembukaan hari Sabtu ya. Nah, pembukaan kemarin. Kan baru peringkat berapa kalau tidak salah? Ada yang tahu? 5 ya. Nah, kan ada yang tahu udah kan baru peringkat 5. Tahu ini Rohim juara 1. Rokan Hilir juara 1. Bengkalis nomor 2 ya. Ya berarti update juga ibu-ibu. Tapi kadar Allah pulang dari MTQ, pas saya baliknya hari Ahad pagi itu mertua saya baru pulang ke Rasulullah. Innalillah, mohon doanya. Yang sakit kemarin ya 8 bulan dia sakit, masuk ICU tapi meninggalnya di rumah. Karena Sabtu tuh kenapa saya ketaruh, karena dia ringan, boleh pulang ya, boleh balik ke rumah. Lupa balik ke rumah tuh pas sehat itu pagi itu jam 9 jam 10 dipanggil oleh Allah. Ya udah 8 bulan kan. Kalau ibu 1 tahun setengah ya. 8 bulan dia pakai home care, pakai rawat semuanya. Makanya Allah lebih sayang dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena saya pun nggak ngasih tahu, habis itu kan tinggal di kampung. Jadi semua proses itu kan di kampung semua. Sampai kalau di sana kan mendoa tuh 7 malam. 7 malam tahtim tahlil semuanya itu 7 malam berturut-turut. Habis itu setiap petang Kamis malam Jumat mendoa juga di sana lebih banyak. Kalau di kampung itu tradisinya begitu. Habis itu 40 nanti ramai lagi. Dan keluarganya tiap malam sampai 40 malam kan untuk mendoakan. Jadi kampung itu memang apa dia? Dan waktu menyolat memang ramai ya. Di kampung itu kan semua hadir. Apalagi beliau ini kan tokoh juga di kampung. Maka saya selama habis itu tuh nggak di sini juga, banyak di sana. Saya balik ke kantor itu dari sana lagi, balik lagi pulang kan. Bukan Kampar, tapi yang ujung arah Maratakus di situ. Yang penting doa ya bunda ya, mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi istri saya sekarang udah yatim piatu. Sama bu ya. Kalau saya alhamdulillah masih ada dua-duanya. Karena saya anak pertama, istri saya tuh anak biasa terakhir kan udah tua juga orang tuanya. Baru sekarang dia udah yatim piatu. Lebih duluan ibunya daripada bapaknya. Jadi lebih duluan ibu. Jadi dia drop sejak ibu itu
Laki-laki itu ya. Kalau yang lebih duluan itu istrinya, biasanya laki-laki itu separuh nafas pergi, itu kan separuh lagi. Tapi kalau ibu kuat dia ya, ya kan? Kalau suami yang duluan pergi, biasanya ibu-ibu kawin lagi dia. Yang dalam sama situ. Marah ibu kan? Sekarang memang begitu, sama aja sekarang, nggak ada bedanya, udah sama ya. Baik bunda semua, jadi kajian kalau masuk kita ke fikih, ibu ini udah tamat kajiannya ya. Bab fikih ibadah itu udah selesai, bab sholat udah, bab zakat udah, tinggal berapa bab lagi itu, puasa, haji. Karena fikih ibadah itu cuma 4 ya, setelah rukun Islam itu kan 4: sholat, zakat, puasa, haji. Inilah fikih ibadah. Kalau udah lengkap yang 4 ini selesai, kita udah separuh jalan. Sholat sudah, zakat sudah tamat. Jadi dalam fikih ibadah, sholat, zakat yang kita kaji sudah selesai. Berapa lama kita kaji dulu? Ada 2 tahun lebih ya. Baru sholat dan zakat itu udah banyak tahunnya. Sekarang masuk bab shaum, bab puasa. Jadi insyaallah ke depan ini masuk nanti bab puasa. Setelah bab puasa baru masuk bab haji. Setelah haji apa lagi? Masih ada nggak fikih setelah haji? Ada fikih muamalat namanya. Kan fikih itu ada 4 kemarin. Yang pertama fikih ibadah, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah. Yang kedua namanya fikih muamalat. Fikih muamalat itu lebih kepada hubungan manusia dengan manusia. Apa contohnya? Jual, beli, sewa, apa lagi? Waris, apa lagi? Riba, faraid. Itu hal-hal yang berkaitan dengan fikih muamalah. Yang ketiga namanya fikih munakahat. Apa itu fikih munakahat? Hal-hal yang berhubungan dengan keluarga, disebut dengan hukum keluarga. Apa yang di dalamnya? Fikih munakahat apa isinya? Nikah, talak, cerai, li'an, adopsi anak. Apa lagi? Suami melawan istri, istri melawan suami. Masuk itu dalam fikih. Atau menyamakan konseling keluarga, termasuk menikahkan anak, pasah atau batal nikah, itu masuk dalam istilah fikih munakahat. Selingkuh, ibu selingkuh, masuk juga, masuk dalam pembahasan hukum keluarga. Apa hukum selingkuh? Apa hukum selingkuh? Siapa yang bilang kalau dia nikah siri hukumnya? Kalau dia nikah siri haram atau enggak? Enggak bu ya, hati-hati bu kamu. Tetap haram karena dia berbohong. Haram juga jadinya. Apa beda nikah siri dengan resmi? Nikah siri? Saya heran juga nikah siri gitu kan. Siri itu kan nikah. Sir itu artinya kan sembunyi-sembunyi, sondok-sondok. Sah atau tidak? Menurut agamanya sah. Banyak nikah sirinya yang tidak sah. Karena sah tidak sah nikah itu tergantung rukunnya. Apa rukun nikah itu? Ada suami, ada istri. Di wali ini yang banyak kena. Nikah siri ini banyak kena di wali.
Ibu nikah dulu. Iya Pak, gua nikah siri. Walinya siapa? Walinya wali hakim katanya. Apa katanya wali? Yang bisa jadi wali hakim siapa? Selain itu tidak ada yang sah jadi wali hakim. Ya, selain kepala KUA, bukan kuasa kepala KUA itu yang sah jadi wali hakim. Terus orang yang kerja di KUA bisa jadi wali hakim? Tidak. Kenapa? Karena yang ditauliyah oleh negara adalah kepala KUA. Jadi kami ketika dilantik jadi kepala itu langsung ada tauliyah wali dari negara. Maka sah dia. Di mana dia sah menjadi wali nikah? Ditugaskan di mana dia menjadi KUA. Berarti wali nikah di payung sekaki ini siapa? Kepala KUA payung sekaki. Jadi kalau ada orang nikah di Panam, dia dinikahkan oleh kuasa ini juga tidak bisa. Harus pula wali yang mempunyai wilayah. Ini tidak, saya mau walinya dulu, wali hakim. Saya mau wali hakimnya Ustadz Syahnu. Itu salahnya. Hah? Sah atau tidak? Kalau menurut agama saya rasa juga nggak sah. Kenapa? As-sultan liman la waliya wala. Itu hadisnya. Orang yang tidak punya wali, maka walinya adalah sultan. Sultannya apa bahasa kitanya? Maka walinya wali hakim. Hakim itu siapa yang dimaksud di sini? Bukan Pak Hakim. Yang dimaksud hakim di sini negara. Yang tidak punya wali itu maka walinya adalah Prabowo Subianto. Karena dia presiden, dia yang sebagai pemimpin negara. Mungkin tak Prabowo datang menikahkan yang tidak ada wali, tidak mungkin. Maka dia berikan kepada Menteri Agama. Mungkin Menteri Agama turun, maka dia berikan ke Kanwil. Mungkin Kanwil turun, maka Kanwil mengeskakan ke Kemenak. Kemenak mungkin tak turun, tidak, maka diberikan ke Bimas Islam, Bimbingan Masyarakat Islam. Bimas mungkin tak turun, kabupaten kan banyak daerah, maka diserahkan kepada kepala KUA. Kepala KUA inilah wali hakim. Jadi kalau ada anak awak tak ada wali, siapa walinya? Kepala. Kalau saya sudah beratus-ratus saya nikahkan jadi wali itu. Ya, nggak ada wali, saya walinya. Berarti besok lahir anaknya manggil datuk dia ke saya. Awak walinya bu. Nggak bisa pindah. Selama wali ada, maka wali nikah tidak boleh berpindah kepada yang lain kecuali berwakil. Nah, bedakan berwakil dengan tidak ada wali hakim. Berwakil contohnya bu, dia nikah sini, walinya jauh, tidak sempat hadir, maka dia buat surat, saya wakilkan dengan siapa dia wakilkan. Maka boleh berwakil wali, boleh berwakil. Tapi wakil tak punya wewenang jadi wali kecuali diwakilkan dari wali yang sah. Nah, begitu. Pun sah. Itu namanya sah nikahnya berwakil sah. Wakil itu kan ada dua, wakil hadir, wakil bil kitabah. Jadi wakil itu ada dua. Wakil bil kitabah apa namanya? Wakil melalui surat. Berarti dia tidak hadir di tempat jauh. Ada wakil bil hadir, ada wakilnya di sini, tapi dia tidak sanggup. Kenapa tidak sanggup? Tidak kuat, grogi. Saya wakilkanlah ke Pak Kuah. Mesti dilafazkan, Pak Kuah, saya wakilkan untuk menikahkan adik kandung saya kepada bapak. Saya terima. Jadi dia nanti itu atas nama wakil, bukan dia yang menikahkan. Nah, berwakil boleh. Sedangkan menerima pun boleh berwakil.
Jangankan menikahkan, menerima pun boleh berwakil. Contoh ibu nikahkan anak ibu dengan seorang laki-laki, tapi dia masih kuliah di Mesir. Mungkin nggak ibu nikahkan dia dengan di Mesir umpama kuliahnya? Ada kejadian itu tuh Bu. Karena nggak hadir, dia wakilkan kepada temannya di Pekanbaru ini untuk menerima ijab kabul. Tapi yang menerima ijab kabul itu harus atas nama wakil. Saya terima nikah anak bapak berwakil dari si Anu. Tapi kalau dia tidak sebutkan berwakil, untuk dia jadinya. Nah, itu masalahnya. Ya, jadi hati-hati juga. Kalau sampai Pak Kua yang berwakilan tuh Pak Kua aja dia. Nah, maka hati-hati berlafaz. Maka akad itu tergantung lafaz. Tapi saya belum pernah ketemu yang laki-lakinya berwakil sampai sekarang. Ya, udah 15 tahun saya di KUA ini belum pernah ketemu yang berwakil itu pihak cantin, calon pengantin. Selalu yang berwakil itu wali. Mungkin itulah khawatir ya, sempat diwakilkan nanti anak disebutkannya kan. Lain jadinya. Boleh. Itu boleh. Kan tergantung rekomnya nanti. Anak ibu sini mau nikah tempat saya nikahkan bisa. Boleh. Yang penting ada wali dan ada surat rekomendasi dari kuali yang tempat tinggal. Apa yang pakai HP udah? Nikah pakai handphone jarak jauh nggak boleh. Akad itu harus hadir. Ya, masa nikahnya pakai Zoom nanti? Itu banyak pula nikah lagi kan? Nikah itu mesti hadir akad ya, semua hadir di situ sesuai dengan rukun nikah. Tidak boleh telekonferensi. Masa ijab kabulnya pakai gimana? Nggak bisa. Itu akad. Iya, nggak bisa. Wali itu wali nasab itu kan dari ayah. Nggak ada ayah, atu. Nggak ada datu, saudara laki-laki. Nggak ada saudara laki-laki, saudara ayah. Saudara ayah. Nggak ada saudara ayah, anak saudara ayah. Nggak ada anak saudara ayah, anak dari saudara ayah. Nggak ada juga wali hakim. Paman itu saudara ayah. Jadi tidak bisa. Jadi paman am yang dimaksud di sini saudara ayah. Kan ada urutan wali itu 22 semuanya. Urutan wali itu sampai 22. Kalau sudah tidak ada, artinya putus wali. Kalau sudah putus wali sama wali hakim. Jadi wali hakim itu banyak penyebabnya. Yang pertama putus wali. Yang kedua wali gaib. Tahu ibu wali gaib? Wali gaib, wali yang tidak diketahui keberadaannya. Nikah bapak tuh dulu dengan ibu tuh lahir anak, habis itu kemana dia nggak tahu keberadaan sampai sekarang. Kan ada juga itu. Tak kemana bapaknya? Ditinggalkannya. Boleh. Maka yang pertama itu saudara ayah kandung. Kalau nak saudara ayah ayah. Tapi bukan seibu. Pokoknya hitungnya ayah semua. Itu namanya fikih munakah. Kalau fikih munakah ada semangat ibu ya. Ibu, kalau fikih membahas masalah munakah ada semangat dia. Ya. Padahal udah masalah dulu kan. Semangat. Ini banyak kasus ya. Karena dalam hukum keluarga ini kan banyak kasus, banyak masalah. Yang keempat namanya fikih jinayat. Fikih jinayat ini fikih yang berhubungan dengan hukum positif, hukum kriminal, mencuri, ya, berzina. Ini nama disebut dengan hukum fikih jinayat. Tapi itu bukan pembahasan kita. Jadi kalau kajian itu lebih kepada 3 tadi: fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakah. 3 ini yang perlu dalam kehidupan kita.
Nah, fikih ibadah sudah selesai separuh. Sekarang masuk bab as-shaum, bab puasa. Karena puasa tidak lama lagi. Rabiul Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Siapa yang bilang lama? Sebentar lagi udah masuk Ramadan. Ya. Apa yang dimaksud dengan puasa? Al-lughatan al-imsak. Yang dimaksud dengan puasa itu adalah menahan. Makanya kuat erat hubungannya antara puasa dengan imsak. Karena imsak sendiri definisi dari puasa. Apa itu puasa? Menahan. Karena puasa itu intinya menahan. Banyak yang ditahan. Makan, minum, nafsu syahwat, pandangan. Jadi semuanya ditahan. Wa syar'an, menurut syariat menahan dari yang membatalkan puasa. Itu yang puasa. Jadi ibu puasa definisinya adalah menahan dari yang membatalkan puasa. Kapan diwajibkan puasa itu? Wa furidha fi Sya'ban. Puasa itu diwajibkan di bulan Sya'ban pada tahun kedua dari hijrah. Jadi puasa itu udah berapa tahun Nabi di Madinah? Maksud 2 tahun dari hijrah itu berarti Nabi di Madinah sudah 2 tahun. Berarti selama di Mekah ada nggak puasa? Nggak ada. Berapa lama Nabi di Mekah? Hah? Umur Nabi berapa? Umur Nabi berapa? 63. Umur Nabi 63 tahun. Berarti dia jadi Rasul berapa tahun? Diangkat umur 40. Berarti jadi Nabi berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun Nabi itu dijadikan oleh Allah sebagai Rasul. Terus di Mekah berapa lama? 13 tahun. Jadi Nabi di Mekah selama 13 tahun. Tidak ada syariat. Yang ada apa? Tauhid. Berarti masalah akidah ini lebih lama Nabi mengajarkannya daripada yang 4 itu. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa tahun Nabi mengajarkan? 13 tahun. Karena nggak ada syariat. Terus salat, zakat, puasa, haji 10 tahun. Maka ketika Nabi diangkat menjadi Nabi di Gua Hira, wahyu yang pertama Iqra, itu 3 tahun kenabian Nabi tidak pernah berdakwah secara terang-terangan. Jadi pas terima wahyu itu selama 3 tahun Nabi itu tidak menyebarkan agama Islam. Tapi gimana? Dakwah sembunyi. Datang ke Khadijah. Yang pertama kali perempuan masuk Islam siapa? Khadijah. Itu yang didakwahi Nabi pertama. Khadijah masuk Islam. Jadi Khadijah tidak melawan. Khadijah langsung ikut suami. Maka wanita pertama yang masuk Islam adalah Khadijah. Setelah itu baru ke kawannya. Siapa kawan Rasulullah? Maka Abu Bakar yang pertama kali masuk Islam. Terus baru dakwah lagi kepada yang masih muda-muda. Siapa yang muda pertama kali masuk Islam? Ali bin Abi Thalib, masih belia. Jadi pengikut Nabi selama 3 tahun ini tidak banyak. Hanya orang-orang terdekat. Maka disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Paling nggak sampai 100. Selama berapa? 3 tahun. Setelah 3 tahun dan turun ayat. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Hai Muhammad, sebarkanlah
datang perintah supaya dakwah itu disebarkan secara terang-terangan. Maka Nabi naik ke Jabal Uhud. Saya ini Rasulullah, hai penduduk Mekah, saya ini diutus oleh Allah. Siapa yang berdiri pertama kali melawan Nabi? Paman Nabi sendiri. Siapa nama pamannya, Bu? Yang mengatakan taballaka ya Muhammad. Oh, celaka engkau hai Muhammad. Kami sudah bertahun-tahun mengikuti agama nenek moyang kamu, tiba-tiba kamu mau rubah. Celaka engkau. Taballaka. Siapa orang itu, Bu? Abu Lahab. Maka turun ayat tabbat yada Abi Lahabin wa tab pada tahun ketiga. Karena dakwah sudah terang-terangan, tentu musuh tambah banyak. Maka perintah hijrah datang pertama. Berapa kali Nabi hijrah, Bu? Bu, berapa kali Nabi hijrah? Yang tahu Ibu hijrah kemana? Ke Madinah aja kan. Prosesnya panjang. Nabi hijrah pertama tahun ke-5 kenabian. Berarti umur Nabi berapa? 45 tahun. Sudah mulai. Tapi waktu itu Nabi tidak ikut. Disuruhnya sahabatnya Ja'far bin Abu Thalib membawa rombongan 80 orang untuk meninggalkan Mekah. Kenapa? Karena dakwah terang-terangan Mekah sudah tidak aman. Berangkat orang ini ke Habsyah. Habsyah itu Ethiopia, Afrika. Berangkat orang ini sampai ke Raja Najasyi. Itu Raja Najasyi yang terima mereka. Maka ketika Raja Najasyi wafat, sampai ke telinga Nabi, Nabi sholat jenazah. Sholat gaib. Nah, itulah dalil kenapa boleh kita sholat gaib itu. Nabi sholat, jenazahnya sudah nggak ada. Karena jenazahnya di Afrika, Nabi di Mekah. Bakas ulama sepakat Raja Najasyi, Raja Habsyah ini masuk Islam setelah mendapat keterangan dari Ja'far bin Abi Thalib tadi tentang agama Islam. Tapi sembunyi-sembunyi. Itu hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua kemana, Bu? Ke Taif. Itu tahun berapa? Hijrah ke Taif tahun berapa? Tahun ke-10. Berarti umur Nabi waktu itu 50 tahun. 50 Nabi. Kenapa Nabi hijrah ke Taif juga melarikan diri? Karena sudah gak aman. Jiwa Nabi itu terancam. Kenapa jiwa Nabi terancam? Karena 2 orang yang membela Nabi baru saja dipanggil oleh Allah. Yang pertama pamannya Abu Thalib, yang kedua istrinya Khadijah. Gak ada lagi yang membela beliau. Berarti Khadijah wafat umur Nabi 50 tahun. Maka dia pergi ke Taif bersama Zaid bin Harisah. Karena gak aman lagi, maka Nabi pergi. Perlu di Taif lebih gak aman. Beliau diusir sampai pelipisnya berdarah. Pulang lagi ke Mekah. Berarti hijrah yang kedua itu gak lama. Nabi pulang sampai di Mekah, maka Allah menghibur beliau dengan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Nabi Isra Mi'raj umur 50 tahun. Disitulah datang syariat yang pertama. Syariat sholat. Apakah setelah Isra Mi'raj aman? Makin parah. Ya. Banyak sahabat Nabi dibunuh. Karena banyak yang tidak percaya Nabi itu Isra Mi'raj. Banyak yang tidak percaya dengan sholat. Akhirnya apa yang terjadi? 3 tahun setelah Isra Mi'raj datang perintah. Nabi disuruh hijrah. Hijrah yang berapa tuh? Yang ketiga kali. Inilah hijrah yang betul-betul Nabi berangkat bersama kaumnya. Hijrah kemana, Bu? Ke Madinah. Kenapa terjadi hijrah ke Madinah? Karena puncak daripada kemarahan orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi. Muncul keputusan Nabi itu dibunuh. Makanya Nabi pergi tanggal 27 Rabi 27 Safar.
Safar, berangkat hari Kamis malam Jumat, berangkat dari Mekah menuju Gua Sur. Dari Gua Sur berangkat ke Madinah selama 18 hari 18 malam. Sampai di Madinah, masjid apa yang pertama kali didirikan? Masjid Kuba. Terus masjid yang kedua masjid apa? Masjid Jumat. Itu di Madi Salim. Nabi berarti di sana pas waktu itu masuk waktu Jumat. Nabi salat Jumat di sana, dibangun sebuah masjid. Berarti Jumat pertama Rasulullah di Madinah. Padahal perintah salat kapan? Waktu Isra Mi'raj. Karena tidak aman. Maka realisasi salat ini terjadi di Madinah. Makanya syariat itu semuanya banyak di Madinah. Maka ayat-ayat Madinah itu berhubungan dengan syariat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu ayat perintah apa? Puasa. Turun di mana? Madinah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Keluarkanlah zakat kalian itu, kata Allah. Hai Muhammad, ambil zakat. Turun di mana perintah zakat? Madinah. Wa tahijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan haji bagi yang mampu untuk ke Baitullah. Turun di mana ayat itu? Madinah. Ayat yang berhubungan dengan syariat, ibadah fikih ini kebanyakan di Madinah. Maka disebut dengan ayat Madaniyah. Kalau ayat mengenai tauhid, hal-hal yang berhubungan dengan Allah, kebanyakan turun di Qul huwallah. Di mana turun? Mekah. Qul a'udzu birabbil falaq. Di mana? Mekah. Berapa tahun di Mekah Nabi? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Jadi yang bab ibadah kan kebanyakan turun di Madinah. Maka kebanyakan kayak puasa turun tahun kedua Hijrah. Di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Wa huwa min khasa'ini hazihil ummah. Puasa di bulan Ramadan Allah berikan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada enggak puasa sebelum kita? Nabi Adam puasa atau tidak? Puasa. Nabi Musa puasa. Nabi Idris puasa. Nabi Isa puasa. Nabi Daud puasa. Tapi tidak dikhususkan satu bulan. Dan makanya Ramadan ini hadiah terbesar dari Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya terdapat pahala sama dengan 83 tahun. Jadi umat dulu umurnya panjang-panjang, tapi nilai ibadahnya sedikit. Nabi Nuh itu hampir 1000 umur. Ya? Nabi Syed, Nabi Adam, Nabi Nuh itu umurnya panjang. Ada yang 900 tahun. Nabi Ibrahim aja punya anak umur 90. Umurnya panjang. Kalau umat Nabi Muhammad umurnya pendek, tapi nilai ibadahnya banyak. Bahkan Lailatul Qadar saja sama dengan ibadah satu malam dengan 83 tahun, 1000 bulan. Maka keberkahannya tadi banyak. Kan disebutkan di sini Ramadan dikhususkan untuk diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi Musa munajat kan itu kata Allah, ya Musa, inni a'taitu ummatan Muhammadin nurai kaila yadurruhum zulmatan. Apa kata Allah melalui hadis kursi kepada Musa? Hai Musa, aku berikan umat Muhammad itu 2 cahaya. 2 cahaya. Apa guna cahaya tadi? Kaila yadurruhum zulmatan, untuk sebagai penerang 2 kegelapan. Apa itu 2 cahaya? Nurul Quran. Yang pertama cahaya Al-Quran.
Yang kedua nur ar-Ramadan. Yang kedua cahaya Ramadan. Terus kegelapan apa yang dia terangi nanti? Zulmata yaumal qiyamah wa zulmatal qabri. Ada kegelapan di alam kubur, ada kegelapan di hari kiamat. Kiamat itu gelap atau tidak? Gelap. Kenapa? Matahari dipadamkan. Sumber cahaya itu dari mana? Dari matahari. Kalau kiamat matahari kalau tidak ada matahari gelap tuh. Tidak ada nampak. Ya contohnya malam. Nggak ada matahari, nggak ada bulan, nggak ada lampu. Pas kita sholat mati lampu, gelap atau enggak? Gelap. Itu gambaran hari kiamat. Terus cahayanya apa? Cahaya Al-Qur'an. Itu yang menerangi. Terus di kuburan itu gelap atau enggak? Dari mana ibu tahu gelap di kuburan? Hah? Pernah mentes kan? Ya kasih lampu. Wasiatkan anak-anak kalau saya meninggal nanti kasih listriknya dalam. Yang dalam tanah itu bukan kubur. Kubur itu alam barzakh juga. Nah, ya kita nggak tahu. Yang dalam tanah itu jasad. Ya. Yang dalam tanah itu jasad. Kalau bahasa kasarnya dari tanah kembali kepada tanah. Makanya Imam Luqman Hakim mengatakan itu 3 unsur manusia. 3 unsur manusia. 2 pulang. 1 balik. Yang pulang itu apa? Pulang ke asalnya. Jasad kembali ke asalnya. Jasad dibuat dari mana? Kembali kepada tanah. Makanya kan orang di liang lahat kan ada 3 kepal itu tuh. Ke tanah itu kan. Taruh 1. Minha khalaqnakum. Kata Allah, dari tanah engkau diciptakan. Wa fiha nu'idukum, kepada tanah engkau dikembalikan. Dan terakhir, wa minha nakhrajukum tawatan ukhra. Ketika kiamat datang, kalian akan dihidupkan kembali pada hari yang lain. Dari tanah itu bangkit lagi dia. Tapi wujudnya beda-beda. Yang rajin sholat cantik wujudnya. Yang tak rajin sholat hitam mukanya. Kebanyakan Al-Quran tuh. Bahkan ada yang berbentuk atau yang tuh sempat bentuk binatang. Nauzubillah. Ada yang bercahaya. Tergantung wujud dia, bagaimana dia hidup di dunia ini. Terus yang kedua unsur ruh. Ruh itu kan ditiup oleh Allah. Maka Luqman Hakim mengatakan ruh bukan milik kita dan dia akan kembali kepada Allah. Dia nggak masuk kubur. Ketika ruh itu keluar, ketika ruh itu keluar, jasad masuk ke tanah. Itu cuma jasad. Yang ruh kemana dia? Balik kepada yang punya, balik kepada Allah. Terus kita ini siapa? Kan pertanyaannya itu nanti. Yang untuk kita ini apa? Makanya Luqman menjawab, yang untuk kita ini cuma 1. Apa? Amal perbuatan. Maka amal ini kan kawan. Nanti datang dia. Kalau amal kamu baik, dia jadi kawan yang baik. Kalau amal kita tidak baik, maka itu pula yang akan kita terima. Jelas ayat itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu pula yang akan datang. Maka salah satu perisai dari hal semua ini adalah puasa. Karena puasa ini luar biasa. Nanti dibagi puasa itu. Puasa terbagi 2. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan silakan. Ya mengalir aja kalau ada yang bertanya. Udah? Ya silakan Bu. Oh matahari udah nggak ada, dia nggak ngelami ya.
Ya, itu tanda-tanda akhir zaman. Ya, kalau kita kaji tanda-tanda akhir zaman, tentu ada tanda-tanda hari kiamat. Salah satu tanda besarnya terbit matahari sebelah barat, dan itu kita bagi orang yang beriman itu nggak ketemu. Ya. Bagi orang beriman nggak ketemu lagi itu. Kenapa nggak ketemu? Karena ada angin lembut yang datang, seluruh yang ada imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal orang-orang yang ingkar. Makanya selama kalimat la ilaha illallah ada, maka dunia ini tidak kiamat. Kan itu. Kalau masih ada yang melafazkan Allah, dunia ini tidak kiamat dia. Tapi kalau sempat terputus, udah hilang. Maka banyak pendapat mengatakan lafaz Allah itu abadi. Ya? Lafaz Allah itu abadi. Kenapa abadi? Karena azan ini di dunia ini berputar secara sabut menyambut. Sekarang ada orang azan, yakin tak? Yakin tak ada orang azan sekarang? Karena kita sambung menyambung. Iya tak? Setelah perputaran, maka azan itu selesai perputaran dunia. Karena waktu itu lengkap 24 jam, subuh di kita, di sana belum masuk subuh, kita selesai subuh, masuk subuh. Begitu terus menerus waktu itu. Kita dengan Jakarta saja udah beda kan azannya. Berapa lama bedanya? Setengah jam. Jadi kalau berbuka puasa, duluan Jakarta atau kita? Duluan Jakarta setengah jam. Jam 6 Jakarta berbuka, kita 6.30. Maka saya enak dulu kalau pulang kampung puasanya di Jakarta. Kalau ke Jakarta puasanya di sini, sampai di sana nelpon mak kami udah buka gitu kan. Yang sana masih nunggu setengah jam lagi. Dia waktu kuliah dulu kan pulang puasa balik. Tapi yang repotnya pulang. Di sana sahurnya, di sini berbukanya lama. Nambah lagi setengah jam, maka nggak sama waktu itu. Kalau orang berpergian itu bisa puasanya mencapai hampir 1 hari, ada. Ya, karena mengikuti hukum dalam agama itu sesuai dengan ketentuan alam. Jadi ukuran orang buka puasa apa? Terbenam. Dimanapun kita berada, ketika matahari terbenam, maka ketika itu berbuka puasa. Begitu. Jadi akhir zaman itu jangan sampai lah, kita nggak tahu kan. Ya, kalau sampai belum lagi Ya'juj Ma'juj, belum lagi banyak ya kehancuran akhir zaman itu banyak. Huru hara yang akan dihadapi. Belum lagi Dajjal. Banyak itu. Dan kita sudah berada di fase akhir. Menurut kita ini termasuk umat akhir zaman. Tidak lama lagi umur dunia ini. Dah Bu? Cukup? Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita hajatkan juga dikabulkan oleh Allah. Mohon juga doa untuk yang berpulang, terutama orang tua kami kemarin berpulang ke rahmatullah, dan keluarga kita mudah-mudahan ditempatkan di tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma thawwil 'umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa awsi' arzaqana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbaghna shighara wa li abaina wa li ummahatina wa liman awsa ilayna bid du'a wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Demikian Bunda, terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.